Pernah nggak sih kamu ngerasa istrimu lagi nyebelin banget? Udah capek kerja seharian, tapi yang nyambut malah omelan kecil. Kadang cuma soal sandal kebalik, tapi bisa jadi perang dingin seminggu. Terus kamu mikir dalam hati, sebenarnya aku salah apa ya? Tapi di balik itu semua, pernah nggak kamu kepikiran? Kalau mungkin Allah lagi ngajarin kamu sesuatu lewat sikap istrimu sendiri. Karena ternyata, di balik istri yang kelihatannya nyebelin, ada pelajaran besar tentang cinta, kesabaran, dan keimanan. Dan jawabannya udah Allah tulis jauh sebelum kita lahir. Pernah nggak sih kamu ngerasa istrimu lagi nyebelin banget? Udah capek kerja seharian, panas-panasan di jalan, pulang ke rumah, niatnya pengen istirahat. Tapi yang nyambut malah suara tinggi, bukan senyum manis kayak di awal nikah dulu. Kadang cuma hal kecil, gelas kotor, sandal nggak rapi, atau lupa balas chat, tapi efeknya bisa kayak debat sidang nasional. Dan kamu cuma bisa diem, nahan diri, mikir dalam hati, sebenarnya aku salah apa sih? Lalu kamu mulai mikir, kenapa sih perempuan tuh kadang suka banget ngomel hal sepele? Kamu pengen marah, tapi di sisi lain tahu, itu orang yang kamu sayang. Orang yang tiap pagi nyiapin sarapan, yang doain kamu diam-diam waktu berangkat kerja, yang mungkin capek juga tapi nggak bisa cerita. Tapi tetap aja, kadang sikapnya bikin pengen tarik napas panjang 1000 kali. Dan di momen itu, kamu ngerasa bingung. Antara pengen marah, pengen pergi keluar biar adem, atau pura-pura tidur supaya nggak makin panjang masalahnya. Tapi jauh di dalam hati kamu tahu, kamu nggak mau hubungan ini rusak cuma karena emosi sesaat. Kamu cuma pengen ngerti gimana caranya menghadapi istri yang kadang nyebelin. Tapi kamu tahu, dia juga anugerah paling berharga yang Allah titipkan. Dan di saat kamu lagi bingung itu, tanpa sadar, Allah ternyata udah lebih dulu kasih petunjuknya. Jauh sebelum ada internet, sebelum orang belajar komunikasi pasangan, Al-Quran udah bicara tentang ini. Tentang gimana seorang suami harus bersikap saat istrinya bikin kesal. Bukan buat menyalahkan, tapi buat menyelamatkan cinta yang udah dibangun bersama. Katanya perempuan selalu benar. Tapi kan perempuan juga manusia ya. Kadang bisa salah tapi nggak mau disalahin. Bisa marah tapi pengen dimengerti. Lucunya, kadang yang mereka maksud nggak apa-apa, justru tandanya lagi kesel banget. Dan disitulah para suami mulai ngerasa, duh, istri kok susah banget dipahami sih. Ada yang bilang menikah itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling sabar. Masalahnya sabar itu mahal banget harganya. Apalagi kalau setiap kali mau ngomong baik-baik, malah disambut dengan kalimat, kamu tuh nggak ngerti aku. Padahal di kepala suami cuma berputar satu kalimat, aku pengen semuanya baik-baik aja, tapi kok malah ribut begini ya? Dan akhirnya, banyak suami yang memilih diam. Bukan karena nggak peduli, tapi karena takut salah ngomong. Kadang cuma pengen suasana adem, tapi malah makin panas. Kadang cuma pengen didengerin, tapi malah dituduh cuek. Padahal di dalam hati, dia sayang banget sama istrinya. Cuma bingung aja harus mulai dari mana. Bagaimana menghadapi orang yang kamu cintai, tapi di saat yang sama, dia juga bisa bikin kamu paling lelah. Dan di titik itulah kebanyakan suami lupa bahwa ternyata Allah udah ngerti duluan kalau hubungan suami istri itu nggak selalu adem, nggak selalu romantis kayak di awal nikah. Akan ada masa diuji, akan ada waktu di mana sabar jadi satu-satunya solusi. Dan justru dari situ, Allah ngajarin sesuatu lewat satu ayat yang sederhana, tapi dalam banget. Allah tahu akan ada hari di mana para suami bingung menghadapi istrinya. Dan ternyata, semua itu udah Allah jawab lewat satu kalimat yang isinya, maafkan. Allah tuh tahu banget sifat manusia. Allah tahu bahwa bahkan dalam rumah tangga, cinta bisa diuji. Makanya
Ada satu ayat yang diturunkan bukan cuma buat dibaca, tapi buat dihayati. Quran Surat At-Tagabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan, kamu santuni, dan kamu ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya luar biasa dalam. Ayat ini nggak sedang bilang bahwa istri adalah musuh, tapi mengingatkan bahwa kadang orang yang paling kita cintai justru bisa jadi ujian terberat kita. Dan di situ, Allah nggak suruh kamu marah, nggak nyuruh kamu mendebat, tapi Allah bilang, fa'afu, wasfahu, warufiru. Maafkan, lapangkan, dan ampuni. 3 kata itu bukan sekadar nasihat, tapi resep ketenangan hidup. Karena Allah tahu, gak ada rumah tangga yang sempurna. Kadang, yang bikin sakit hati justru orang yang paling dekat. Dan disitulah keimanan diuji. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling lembut ketika disakiti. Maka saat Allah bilang, hati-hatilah terhadap mereka, itu bukan perintah untuk menjauh, tapi peringatan agar kamu sadar, ujian dalam rumah tangga bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan bagaimana cara mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan iman. Dan ternyata, dari kata maafkan itu, Allah simpan satu rahasia besar. Rahasia tentang cara membuka lembaran baru dalam cinta. Kita semua udah familiar sama kata afwan yang artinya maaf. Tapi dalam ayat tadi, Allah pakai kata yang lebih tinggi maknanya, tasfahu, dari akar kata asyafhu. Artinya, bukan cuma memaafkan, tapi melapangkan hati, membuka lembaran baru seperti halaman kosong dalam buku. Dan disitulah indahnya Islam, karena Allah nggak cuma minta kita melupakan kesalahan, tapi juga menutup halamannya supaya nggak dibaca lagi. Bayangin kamu lagi baca buku yang berisi cerita sedih dan pertengkaran. Terus di halaman berikutnya, kamu nemu kisah baru lebih tenang, lebih hangat. Nah, memaafkan dalam asyafu itu kayak gitu. Bukan pura-pura lupa, tapi benar-benar memilih untuk tidak membuka kembali bab yang bikin luka. Karena setiap kali kamu memaafkan, Allah tulis halaman baru dalam hidupmu, halaman yang lebih jernih, tanpa noda dendam. Mungkin memang berat, apalagi kalau kesalahan itu masih terasa. Tapi Allah bilang, jika kamu maafkan, kamu santuni, dan kamu ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, setiap kali kamu belajar menahan diri, Allah juga sedang menahan murkanya kepadamu. Setiap kali kamu memaafkan istrimu, Allah pun membuka pintu ampunan buatmu. Subhanallah, betapa lembutnya cara Allah mendidik kita. Jadi, kalau suatu hari istrimu bikin kamu kesel, ingat ayat ini. Mungkin bukan dia yang sedang diuji, tapi hatimu. Mungkin Allah lagi ngajarin kamu tentang cinta yang lebih dewasa, cinta yang gak diukur dari romantisnya kata, tapi dari lapangnya dada untuk memaafkan. Dan disitulah rahasia terbesar cinta. Karena kunci ketenangan bukan di seberapa sering kamu benar, tapi seberapa tulus kamu mau memaafkan. Memang, memaafkan itu nggak gampang. Kadang lidah bisa bilang, aku udah maafin, tapi hati masih nyimpen rasa, masih ingat kata-kata yang nyakitin, masih ingat momen-momen yang bikin kecewa. Tapi disitulah letak ujian sebenarnya. Karena Allah nggak menilai dari seberapa cepat kamu lupa, tapi seberapa ikhlas kamu berusaha untuk nggak membalas. Kadang istri bukan sedang menentangmu, dia cuma lelah sama rutinitas, sama tekanan, sama hal-hal kecil yang menumpuk. Dan di saat itu, kamu punya 2 pilihan, membalas dengan emosi atau membeluk dengan kasih. Karena setiap kali kamu memilih sabar, kamu nggak cuma menyelamatkan perasaan, tapi juga menyelamatkan keberkahan rumah tangga. Dan Allah janji,
orang yang mau memaafkan akan Allah gantikan dengan kedamaian yang gak bisa dibeli dunia. Karena saat kamu belajar memaafkan, kamu sebenarnya lagi nyembuhin dirimu sendiri. Luka di hati itu perlahan sembuh, bukan karena waktu, tapi karena ridho. Jadi, buat para suami di luar sana, kalau istrimu kadang nyebelin, jangan buru-buru marah. Mungkin di situ Allah lagi ngajarin kamu makna cinta yang sejati. Cinta yang bukan sekadar aku sayang kamu, tapi cinta yang bisa bilang, aku maafin kamu karena aku mau Allah juga maafin aku. Jadi, kalau kamu tanya, kalau istrinya belin, harus gimana? Jawabannya cuma satu, maafkan. Karena kunci hati tenang itu sederhana, memaafkan. Kadang, hubungan suami istri bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau belajar sabar. Karena setiap kali kamu memilih memaafkan, kamu bukan cuma menjaga pernikahanmu, tapi juga membuka pintu ampunan dari Allah. Jadi, kalau hari ini kamu masih belajar sabar, masih berusaha memaafkan, percayalah, Allah lihat semua itu. Karena kunci hati tenang itu sederhana, memaafkan. Kalau kamu ngerasa video ini nyentuh hatimu, bantu share ke pasangan lain di luar sana, biar makin banyak rumah tangga yang diselamatkan, bukan karena ego, tapi karena iman. Dan jangan lupa, klik follow biar nggak ketinggalan kisah reflektif lainnya tentang cinta, sabar, dan cara Allah ngajarin kita lewat hal-hal kecil di rumah.